Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permata dengan NPM 210245, Blok MUI. Di sini saya mengambil judul map saya berupa Spectrum of Mycosis. Secara garis besar, spektrum mikosis adalah membahas tentang rentang atau variasi penyakit infeksi jamur pada manusia. Dimulai dari pendahuluan. Istilah mikosis mengacu pada infeksi yang disebabkan oleh jamur. Jadi kebanyakan jamurnya ini merupakan patogen yang bersifat eksogen dan alami habitatnya itu adalah di air, tanah, dan sisa-sisa organik. Pemicu tingginya insidensi mikosis disebabkan oleh kandidiasis dan dermatofitosis, yang mana disebabkan oleh mikrobiota normal pada manusia yang sudah beradaptasi dengan baik untuk bertahan hidup di tubuh manusia. Selanjutnya masuk pada klasifikasi. Yang pertama itu ada mikosis superficial. Ini merupakan bentuk infeksi jamur yang paling ringan karena hanya mengenai lapisan terluar kulit, rambut, ataupun kuku. Pada jenis ini, jamur tidak menimbulkan reaksi imun yang berarti sehingga keluhannya biasanya hanya berupa perubahan warna atau tampilan tanpa ada rasa sakit ataupun peradangan. Contohnya itu pada pityriasis versicolor yang disebabkan oleh Malassezia purpur. Jadi pityriasis versicolor ini merupakan infeksi superfisial ringan kronik pada stratum corneum, yang dimana invasinya ini pada kulit berkeratin dan respon penjamu bersifat minimal. Tanda atau gejalanya itu berupa makula hipopigmentasi atau hiperpigmentasi yang berkelok-kelok dan diskret. Biasanya timbul di kulit pada bagian dada, punggung bagian atas, lengan, atau bagian perut. Spesies Malassezia ini merupakan ragi lipofilik dan sebagian besar memerlukan lipid dalam media pertumbuhannya. Kemudian ke Tinea nigra, di mana Tinea nigra ini merupakan infeksi asimptomatik kronik superficial pada stratum corneum yang disebabkan oleh fungi Demathiaceosa. Selanjutnya, mikosis cutaneous merupakan penginfeksian dari jaring superficial berkeratin, contohnya itu seperti kulit, rambut, dan kuku. Penyebab terpenting pada mikosis cutaneous ini adalah dermatofita, merupakan kelompok fungi yang terdiri dari 40 serumpun yang memiliki 3 genus, yaitu berupa Microsporon, Trichophyton, dan Epidermophyton. Infeksi ini biasanya menimbulkan respon imun berupa gatal, kemerahan, dan peradangan pada area yang terinfeksi. Salah satu contohnya adalah Tinea pedis, di mana Tinea pedis ini merupakan dermatofitosis yang paling sering terjadi. Munculnya ini sebagai infeksi kronik pada selaput di antara jari kaki. Klinis awal timbul rasa gatal di antara jari kaki dan muncul vesikel kecil yang kemudian akan pecah dan mengeluarkan cairan encer. Kulit pada selaput di antara jari kaki akan mengalami maserasi dan pengelupasan, sehingga kulit terpecah dan memudahkan terjadinya infeksi bakteri sekunder. Bila menjadi kronik, pengelupasan dan pecahnya kulit merupakan manifestasi utama yang dirasakan berupa nyeri dan juga gatal. Selanjutnya, mikosis subcutaneous. Mikosis subcutaneous merupakan penyebab mikosis secara normal yang terdapat pada tanah ataupun tumbuhan, di mana jamur ini memasuki kulit atau jaringan subkutan melalui inokulasi traumatik oleh bahan yang telah terkontaminasi. Biasanya lesi membentuk granuloma dan meluas secara lambat dari area implantasi. Ekstensi melalui aliran limfatik yang mendrainase lesi terjadi secara lambat kecuali pada sporotrikosis. Contohnya itu pada sporotrikosis, dia ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh Sporotrix scankii yang merupakan jamur dimorfik secara termal yang hidup pada tumbuhan. Jamur ini dihubungkan dengan berbagai tanaman, contoh seperti rumput, pohon, lumut, snagno. Penyakit ini biasanya sering pada orang-orang yang suka berkebun. Cara penginfeksian itu setelah masuk ke dalam kulit melalui trauma, ia akan menyebabkan sporotrikosis yang berupa infeksi granulomatosa kronik yang episode awalnya itu diikuti oleh penyebaran sekunder yang mengenai aliran limfatik dan kelenjar getah bening.
Selanjutnya, mycetoma, di mana mycetoma ini merupakan infeksi subkutan kronik yang diinduksi oleh salah satu dari berbagai spesies fungi saprofilik atau bakteri Actinomycetes yang normalnya ada pada tanah, yang dimana ia akan masuk melalui inokulasi traumatik juga. Jadi untuk gambaran klinisnya itu berupa pembekakan lokal dan sinus yang berhubungan mengandung granul yang merupakan mikrokoloni agen dalam jaringan. Mycetoma ini sering ditemukan di seluruh dunia, tetapi lebih sering pada golongan ekonomi yang rendah dan pada orang yang sering tidak menggunakan sepatu. Mycetoma ini sering terdapat di India, Afrika, dan juga Amerika Latin. Selanjutnya adalah mikosis sistemik. Mikosis sistemik atau endemik ini merupakan infeksi yang umumnya disebabkan jamur dimorfik, yaitu jamur yang dapat berubah bentuk dari kapang di lingkungan menjadi ragi ketika berada di tubuh manusia. Penularan terutamanya itu melalui inhalasi spora dari lingkungan, misalnya dari tanah atau kotoran burung. Setelah masuk ke dalam tubuh, jamur dapat menyerang paru-paru dan menyebar ke berbagai organ. Mikosis sistemik ini memiliki potensi fatal, terutama pada individu dengan daya tahan tubuh yang rendah. Contoh salah satu penyakitnya itu ada histoplasmosis, di mana histoplasmosis ini penyebabnya itu adalah Histoplasma capsulatum. Beberapa individu, misalnya individu imunokompeten yang menghirup inokulum berat, mengalami histoplasmosis paru akut, yaitu sindrom seperti flu sirna yang ditandai dengan demam, menggigil, mialgia, nyeri kepala, dan batuk non-produktif. Histoplasmosis paru kronik paling sering terjadi pada pria dan biasanya proses reaktivasi muncul lesi tidak aktif yang telah diperoleh beberapa tahun sebelumnya. Reaktivasi ini biasanya dicetuskan oleh kerusakan paru seperti emfisema, blastomikosis, dan juga parakoksidiomicosis. Selanjutnya adalah mikosis opportunistik. Mana mikosis opportunistik ini merupakan infeksi jamur jenis yang paling jarang menimbulkan penyakit dengan sistem imun yang normal. Namun, apabila individu dengan kondisi imunokompromis seperti penderita HIV atau AIDS, pasien pasca transplantasi organ, pasien kanker yang menjalani kemoterapi, atau yang menggunakan obat-obatan imunosupresif, jamur oportunistik ini dapat menyebabkan penyakit serius. Contoh penyakitnya itu adalah kandidiasis, di mana kandidiasis ini disebabkan oleh Candida albicans yang temuan klinisnya itu kutan dan mukosa, yaitu thrush oral, merupakan lesi pseudomembran berwarna keputihan berbentuk bercak sampai konfluen. Sedangkan untuk infeksi sistemiknya itu berupa manifestasinya itu infeksi ginjal. Selanjutnya, mekanisme pertahanan terhadap infeksi jamur. Ketika jamur masuk ke dalam tubuh, makrofag dan sel dendritik mengenali jamur melalui reseptor khusus yaitu PRRS yang akan mendeteksi dinding sel atau berupa beta-glukan, manan, dan juga kitin. Setelah terikat, sinyal yang dikirim ke dalam sel imun untuk memberikan tanda adanya benda asing. Kemudian jamur akan ditelan atau difagositosis oleh makrofag atau dendritik dan dihancurkan. Setelahnya, sel dendritik akan menyajikan antigen jamur kepada sel T dan sel T dan sel B aktif, yang dimana sel T akan mengatur respon imun dan memanggil sel imun lainnya, sedangkan sel B akan bekerja dalam menghasilkan antibodi. Selanjutnya, uji diagnostik atau diagnosa dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan langsung mikroskopis atau pakai KOH 10-20% untuk melihat adanya hifa, ragi, ataupun spora. Kemudian dapat lakukan pemeriksaan kultur jamur dengan menggunakan media SDA atau Sabarot dextrose agar untuk menemukan jamur. Kemudian terakhir dapat menggunakan metode molekular atau PCR yang digunakan untuk mendeteksi DNA jamur secara cepat dan sensitif, terutama apabila kultur sulit untuk ditumbuhkan ataupun hasilnya lama. Ini merupakan referensi yang saya kutip. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.